dari semester 4 kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cakupan hukum laut internasional. Hukum laut internasional merupakan cabang dari hukum internasional publik yang mengatur segala aktivitas negara dan subjek hukum internasional di wilayah laut. Rezim hukum ini lahir dari kebutuhan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam pemanfaatan laut yang secara alamiah tidak mengenal batas negara. Lalu instrumen utama yang menjadi rujukan adalah United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang sering disebut sebagai konstitusi bagi lautan. Konvensi ini mengatur pembagian zona-zona maritim, hak dan kewajiban negara, perlindungan lingkungan laut, penelitian ilmiah, hingga penyelesaian sengketa. Melalui hukum laut internasional, laut tidak lagi dipandang sebagai ruang bebas tanpa aturan, melainkan sebagai ruang hukum yang memiliki struktur dan rezim yang jelas. Baik, lalu cakupan pertama hukum laut internasional adalah pengaturan mengenai wilayah laut dan pembagian zona maritim. Zona ini dimulai dari laut teritorial, yaitu wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal pantai suatu negara. Di zona ini negara memiliki kedaulatan penuh sebagaimana di wilayah daratnya, namun tetap wajib menghormati hak lintas damai kapal asing. Di luar laut teritorial terdapat zona tambahan hingga 24 mil laut di mana negara dapat melakukan pengawasan untuk mencegah pelanggaran terhadap hukum bea cukai, imigrasi, fiskal, dan kesehatan. Selanjutnya terdapat zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut di mana negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam baik itu hayati maupun non-hayati. Cakupan berikutnya adalah landas kontinen. Landas kontinen merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alami dari daratan suatu negara. Dalam rezim ini, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya mineral serta sumber daya non-hayati lainnya di dasar laut. Dalam kondisi tertentu, landas kontinen dapat diperpanjang melebihi 200 mil laut sesuai dengan ketentuan ilmiah dan teknis yang diatur oleh UNCLOS. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum laut internasional tidak hanya mengatur permukaan laut, tetapi juga dasar laut dan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Selain itu, hukum laut internasional juga mencakup pengaturan mengenai laut lepas. Laut lepas adalah wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi nasional negara manapun. Di wilayah ini berlaku prinsip kebebasan laut yang meliputi kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan memasang kabel dan pipa bawah laut. Lalu kebebasan menangkap ikan juga, serta kebebasan penelitian ilmiah. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Negara tetap memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam menjaga konservasi sumber daya hayati dan mencegah pencemaran laut. Dengan demikian, hukum laut internasional berupaya menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab. Lalu, cakupan penting lainnya adalah pengaturan tentang kawasan dasar laut internasional atau dikenal sebagai area. Kawasan ini berada di luar batas yurisdiksi nasional dan sumber dayanya dianggap sebagai warisan bersama umat manusia. Pengelolaannya dilakukan oleh International Seabed Authority yang berkedudukan di Jamaika. Prinsip warisan bersama umat manusia berarti bahwa eksploitasi sumber daya di kawasan tersebut harus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, khususnya negara-negara berkembang. Ini menunjukkan bahwa hukum laut internasional memiliki dimensi keadilan global yang kuat. Hukum laut internasional juga mencakup perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Negara-negara memiliki kewajiban untuk mencegah, mengurangi,
dan mengendalikan pencemaran laut yang berasal dari daratan, kapal, kegiatan pengeboran, maupun aktivitas lainnya. Kewajiban ini bersifat umum dan berlaku bagi semua negara, baik negara pantai maupun negara tidak berpantai. Pengaturan ini menjadi semakin relevan dalam konteks meningkatnya aktivitas industri, transportasi laut, dan eksploitasi sumber daya yang berpotensi merusak ekosistem laut. Pelindungan terumbu karang, pengendalian tumbuhan minyak, serta pengelolaan limbah berbahaya merupakan bagian dari cakupan ini. Selanjutnya, yaitu hukum laut internasional juga mengatur penelitian ilmiah kelautan. Negara pantai memiliki hak untuk mengatur dan memberikan izin terhadap penelitian ilmiah di wilayah laut teritorial dan ZEE-nya. Namun, pada saat yang sama, hukum laut juga mendorong kerjasama internasional dan pertukaran data ilmiah demi kemajuan ilmu pengetahuan dan kepentingan umat manusia itu juga. Keseimbangan antara kedaulatan negara dan kepentingan bersama menjadi ciri khas dalam pengaturan ini. Cakupan lainnya ada juga, yaitu pengaturan mengenai pelayaran internasional dan keselamatan navigasi, hak lintas damai di laut teritorial, serta hak lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional menjadi bagian penting dari rezim hukum laut. Selat-selat strategis seperti Selat Malaka memiliki arti vital bagi perdagangan dunia. Oleh karena itu, hukum laut internasional berusaha memastikan bahwa jalur pelayaran internasional tetap terbuka dan aman, tanpa mengabaikan kedaulatan negara pantai. Lalu, hukum laut internasional juga mencakup mengenai penegakan hukum di laut. Negara bendera memiliki yurisdiksi utama atas kapal yang mengibarkan benderanya di laut lepas. Namun, dalam kasus tertentu seperti pembajakan, perdagangan budak, atau penyiaran gelap, semua negara memiliki yurisdiksi universal untuk bertindak. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum laut tidak hanya berfungsi sebagai pengatur ruang, tetapi juga sebagai mekanisme penanggulangan kejahatan lintas batas yang terjadi di laut. Penyelesaian sengketa juga merupakan bagian integral dari cakupan hukum laut internasional. UNCLOS menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi, arbitrase, maupun melalui lembaga peradilan seperti International Tribunal for the Law of the Sea yang berkedudukan di Hamburg, Jerman. Keberadaan mekanisme ini memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik bersenjata akibat sengketa batas maritim atau eksploitasi sumber daya laut. Lalu, selain aspek-aspek tersebut, hukum laut internasional juga mengatur hak negara tidak berpantai. Negara tidak berpantai memiliki hak untuk mengakses laut dan menikmati kebebasan pelayaran melalui wilayah negara transit. Hal ini menunjukkan bahwa hukum laut internasional tidak hanya berpihak pada negara pantai, tetapi juga menjamin keadilan bagi seluruh negara dalam sistem internasional. Dalam konteks perkembangan modern, cakupan hukum laut internasional terus berkembang. Banyak isu-isu terkait perubahan iklim, kenaikan permukaan air laut, eksploitasi sumber daya energi baru di laut, serta konservasi keanekaragaman hayati di luar yurisdiksi nasional menjadi tantangan baru. Hukum laut harus mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut agar tetap relevan dan efektif. Secara keseluruhannya, cakupan hukum laut internasional meliputi pengaturan wilayah laut, hak dan kewajiban negara, pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, lalu penelitian ilmiah, pelayaran internasional, penegakan hukum hingga penyelesaian sengketa internasional. Semua aspek ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan sistem hukum yang komprehensif. Melalui hukum laut internasional, laut diposisikan bukan hanya sebagai ruang ekonomi, tetapi juga ruang kedaulatan, ruang kerjasama, dan ruang tanggung jawab bersama umat manusia.
Sekian pembahasan dari saya mengenai cakupan hukum laut internasional. Saya Doni Melano Ferdinansyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.